tepi sawah ini banyak hal-hal unik yang mungkin kalian atau pemirsa di rumah bisa dapatkan. Nah, salah satu di antaranya ini di belakang saya ada lesung seperti ini yang biasa digunakan petani zaman dulu. Dan tentunya properti yang lain ada topi yang mungkin dipakai seperti anak ini, bisa kalian temukan di tepi sawah Sidrap ini. Nah, penasaran seperti apa sih hal-hal unik yang terdapat di tepi sawah ini? Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita bakalan berbincang dengan owner tepi sawah Sidrap. Tetap di obrolan santuy. Dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ayu Rera, tentunya masih dalam acara program Obrolan Santuy. Nah, pemirsa di rumah mungkin sudah bertanya-tanya sekarang episode untuk Obrolan Santuy itu di mana. Nah, sekarang mungkin pemirsa di rumah udah tahu background yang ada di belakang saya ini tepatnya di mana. Tentunya yang sudah berkunjung pasti tahu kalau ini di tepi sawah Sidrap. Nah, pemirsa di rumah jangan jauh-jauh lagi buat ke Bali atau mungkin ke Ubud menyaksikan tepi sawah. Dan sekarang di Sidrap sudah hadir rumah makan tepi sawah. Jadi buat kalian yang pengen berkunjung ke sini, nah boleh banget. Alamatnya di Jalan Poros Sopeng, tepatnya di depan kantor Bulog. Iya pemirsa, baiklah saat ini saya sudah bersama dengan owner tepi sawah. Nah, mungkin pemirsa di rumah yang mungkin sering berkunjung ke tepi sawah tapi nggak tahu siapa sih owner dari tepi sawah ini. Nah, ini dia. Halo Kak, selamat sore. Kak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh mungkin sedikit sapa-sapa sama pemirsa di rumah. Ya, boleh Kak langsung sapa. Halo, Assalamualaikum. Saya Ferdi. Kebetulan dibantu rezeki Allah menjadi owner tepi sawah. Alhamdulillah. Sekarang tepi sawah yang lagi viral-viralnya dikunjungi banyak orang dari berbagai kabupaten ya Kak ya. Oke Kak, mengenai tepi sawah sendiri. Tepi sawah ini kan kalau nggak salah baru banget ya Kak launching atau grand openingnya. Boleh tepatnya Kak diomongin sama pemirsa di rumah mulai launchingnya kapan? Ya. Terima kasih. Pertama, tepi sawah ini hadir di Sidrap itu pada tanggal 7 Januari 2021. Tanggal 7 Januari 2021, berarti kurang lebih hampir 1 bulan ya, hampir 2 bulan ya Kak ya. Oke Kak, kita ketahui bahwa di Sidrap ini adalah dia merupakan maksudnya daerah pertanian. Nah, seperti yang sekarang tepi sawah ini konsepnya kan dia seperti kayak mengusung tema pertanian juga ya Kak ya. Nah, apa yang menginspirasi sehingga Kakak mendirikan rumah makan seperti ini? Yang mungkin orang-orang tuh biasanya sebelum ada ini mereka kenal tepi sawah itu di Bali ya Kak ya. Ya, boleh dijelaskan sama pemirsa di rumah. Tepi sawah ini menjadi ikon baru di kota Sidrap. Sidrap adalah daerah yang sangat luar biasa, mempunyai potensi yang sumber daya alam yang sangat melimpah, khususnya di bidang pertanian. Nah, tepi sawah ini hadir dengan melihat potensi Sidrap yang mempunyai pertanian yang sangat luar biasa. Itu saya kemas menjadi tempat untuk makan. Nah, tempat makan ini tidak hanya orang untuk datang makan saja setelah kenyang dia pulang, tapi setidaknya mereka ini diberikan edukasi tentang seperti inilah Sidrap. Sidrap yang dikenal sebagai penghasil beras terbesar di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia Timur. Sidrap ini mensuplai keluar Sulawesi.
Nah, suplai beras ya Kak. Ini menjadi kebanggaan kita orang Sidrap, khususnya di Sulawesi Selatan. Nah, tepi sawah ini itu menjadi sebuah ikon baru. Kenapa viral seperti inilah? Inilah gaya anak muda yang menjadi pengusaha. Nah, kalau anak muda menjadi pengusaha, dia memiliki anak muda milenial, ide dan gagasan yang luar biasa. Iya. Cuma terkadang anak muda itu lemah pada wilayah modal. Iya, benar. Ide gagasan saya ini besar. Tapi modal saya masih kecil. Tapi ini sudah termasuk lumayan loh Kak untuk mendirikan seperti ini juga kan butuh modal besar ya. Sama seperti yang kemarin konsumen tanya, ini sudah luar biasa. Saya bilang tidak. Ya. Saya sebagai anak muda ini baru 20%. Ya, berarti masih 80%-nya lagi berpikir lagi untuk mengembangkan gitu Kak. Bagaimana kalau 100%? 100%. Ya, baru 20%. Dan ada rencana untuk sampai ke 100%. Pastilah. Ada target kapan itu ya targetnya? Boleh Kak? Target saya, anak muda itu mempunyai proses. Anak muda itu tidak ada yang instan, harus melalui proses yang begitu panjang. Jangan cepat puas diri. Karena anak muda itu yang saya katakan tadi punya ide dan gagasan yang sangat besar. Nah, kapan? Ya tunggulah. Step by step. Step by step. Tapi maksudnya ada target nggak Kak? Harus selesai yang 100%-nya tuh harus rampung setelah misalnya akhir 2021. Seperti itu. Kalau persoalan target, lebih cepat lebih bagus. Saya yang tahu. Oh, cukup ditahu. Intinya silahkan ikuti terus tepi sawah. Iya, perkembangan dari tepi sawah ya Kak ya. Untuk konsep makanannya sendiri di Sidrap ini kan banyak konsep makanan dan memang ya terkenal di Sidrap ini kuliner yaitu bebek ya Kak ya. Tapi di tepi sawah ini apakah khusus menyediakan seperti itu atau ada menu lain? Ya, pertama Sidrap itu kota pertanian, yang kedua Sidrap itu dikenal punya peternakan yang luar biasa, khususnya petelur, bebek dan sebagainya. Nah, di tepi sawah ini saya hadirkan juga tetap ada khas Sidrap, bebek balako, bebek goreng ada di sini. Tapi saya harus saya sampaikan di sini bahwa sebenarnya saya ini adalah bukan orang asli Sidrap. Oh, bukan orang asli Sidrap. Yang asli Sidrap siapa Kak? Saya. Oh, istri yang orang asli Sidrap. Ya. Saya ini adalah orang Wajo. Orang Wajo. Nah, di sini saya hadirkan juga potensi alam daerah saya. Ya, berarti gabung dua potensi alam ya Kak ya. Kolaborasi. Hasil danau tempe itu saya bawa ke sini. Apa itu? Ikan kering yang terkenal di Wajo itu ikan kering ya, yang biasa di pinggir jalan banyak itu Kak ya? Iya, saya langsung mengambil ke nelayan-nelayan yang saya kenal di daerah saya. Itu saya kolaborasikan dengan khas Sidrap. Makanan khas Sidrap ya. Istri saya orang Sidrap, saya orang Wajo. Ya inilah Sulawesi Selatan yang mempunyai. Jadi di tepi sawah itu menu makanannya kolaborasi antara menu makanan khas Sidrap dan menu makanan khas Wajo. Jadi mungkin buat pemirsa di rumah yang bertanya-tanya kan biasanya ada yang bertanya seperti ini Kak. Oh, mungkin di tepi sawah itu cuma adanya bebek doang Kak ya. Seperti yang mungkin rumah makan lain yang khusus menyediakan paleko atau sekedar bebek. Nah, di tepi sawah ini ternyata bukan cuma hanya sekedar bebek, tapi mungkin yang nggak makan bebek bisa ke sini juga karena ada menu lain dari bebek tersebut, yaitu ikan dan segala macam ya Kak ya, masih ada. Dan ada ikan laut juga. Berarti beraneka macam ya Kak ya. Dan tentunya untuk aneka minumannya sendiri banyak juga, bervariasi. Kalau di tepi sawah itu jangan pernah cari Thai tea, jangan pernah cari green tea, itu nggak ada. Karena saya menghadirkan sareba. Oh ya. Spoteng itu sudah sangat jarang, hampir punah. Tapi dengan gaya saya itu memberikan spotting itu kembali sebagai penghargaan kepada orang-orang tua dulu. Iya, benar, penghargaan sama orang-orang tua dulu. Mengingat di rumah makan yang sekarang tidak apa ya, bisa dikatakan kurang banget yang menyediakan seperti itu. Iya. Oke Kak, jangan kemana-mana. Untuk pemirsa di rumah, sesaat lagi kami akan kembali masih tetap bersama owner dari Rumah Makan Tepi Sawah. Kembali lagi masih bersama dengan saya Ayu Rera, tentunya dengan owner kita yaitu Kak Ferdi. Nah, tetap di obrolan santuy. Oke Kak,
yang menarik yang tadi di belakang layar kita cerita bahwasanya di tepi sawah ini selain makanannya yang unik berkolaborasi antara makanan sidrap dan makanan wajo. Nah, ini juga yang saya temukan adalah topi yang kayak gini. Dan biasanya pemirsa, topi yang seperti ini kita dapatkan hanya di petani-petani yang menggarap sawah atau mungkin petani-petani yang mungkin sedang kepanasan atau seperti apa ya Kak ya. Dan juga yang uniknya nanti kita lihat ada lesung pas jalanan masuk, ada lesung di sana. Nah, bisa digambarkan seperti apa konsepnya Kak dan bagaimana filosofinya? Ya, terima kasih. Terkait adanya beberapa kontroversi yang saya hadirkan, itu menjadi bahan edukasi untuk generasi milenial. Ya. Kenapa saya hadirkan itu? Karena pertama, lesung padi itu menjadi alat pertanian masa lalu yang digunakan oleh orang-orang tua kita dulu. Itu digunakan untuk menumbuk padi menjadi beras. Nah, tidak butuh waktu sebentar, butuh waktu panjang untuk mengolah padi menjadi beras waktu itu. Nah, kenapa itu saya hadirkan? Supaya anak-anak milenial paham bahwa kalian hari ini tidak semudah masa lalu itu. Iya, benar. Dengan teknologi hari ini sangat luar biasa. Tapi kita sebagai anak milenial yang harus menghargai masa lalu orang tua kita. Iya. Perjalanan orang tua kita dulu, petani-petani dulu itu sangat berat. Sangat berat. Sekarang pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten Sidrap khususnya itu telah menghadirkan bantuan-bantuan yang sangat luar biasa untuk petani. Nah, bisa dibilang yang dulunya itu kalau buat panen aja bisa sampai berhari-hari, dan sekarang cuman berjam-jam udah bisa selesai. Iya. Bisa selesai 1 hektar. Benar Kak. Itu menjadi edukasi. Nah, yang kedua adalah topi petani. Kenapa topi petani ini menjadi properti untuk menjadi tempat anak-anak muda, ibu-ibu bahkan yang suka bermain media sosial. Itu menjadi spirit bagi petani kita untuk lebih semangat untuk kerja. Coba bayangkan, kalau petani kita tidak bekerja, kita mau apa? Mau makan apa kita? Jadi, jangan pernah tidak menghargai petani. Iya. Karena petani itu ibaratnya dia yang berkontribusi lebih di Kabupaten Sidrap ini. Mesti saya sampaikan bahwa petani itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Sangat bermanfaat, paling bermanfaat di kehidupan kita. Iya, maka dari itu Kakak Ferdi mengusung konsep tepi sawah dan pertanian. Benar sekali. Nah Kak, kemudian lanjut lagi kita bahas masalah antusias masyarakat. Dari tadi kan maksudnya bisa hampir dibilang dari awal tepi sawah buka sampai hari ini alhamdulillah tuh pengunjungnya luar biasa seantusias itu. Nah, kalau Kakak menilai itu seperti apa sih antusias masyarakat daerah Sidrap khususnya mungkin di daerah Tanete ini Kak? Yang pertama adalah masyarakat yang berkunjung itu bukan hanya skop Sidrap. Iya. Itu yang perlu dipahami. Meskipun bebek Palebu banyak di adik-adik Sidrap, tapi bagi saya kita sebagai manusia hanya berusaha. Persoalan rezeki itu sama Allah. Iya, benar. Terkait banyaknya pengunjung saya, ini saya gunakan teknologi yang begitu luar biasa menjangkau ke pelosok-pelosok desa. Itu sampai pesan kepada masyarakat. Nah, dulu beberapa bulan yang lalu orang-orang biasanya ke Bali. Iya, makanya saya bilang dari awal. Hanya untuk menikmati bebek tepi sawah. Hanya menikmati tempat-tempat yang bernuansa alam. Iya. Nah, saya sebagai anak milenial yang tinggal di Sidrap berpikir, loh, kenapa kita mesti ke Bali? Iya, sedangkan Sidrap kita sendiri. Benar. Sulawesi Selatan ini luar biasa. Kalau kita ke Bali, budgetnya luar biasa. Iya. Tapi kalau kita ke tepi sawah, ya tidak bisa ngepres ya budgetnya. Apalagi di tengah pandemi ini, saya sadari bahwa di tengah pandemi yang begitu luar biasa ini, entah sampai kapan kita seperti ini. Saya tetap mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, benar. Meskipun saya juga membantu pemerintah. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah khususnya, Sidrap khususnya, untuk memulihkan ekonomi kita. Nah, contohnya kenapa saya bisa sampaikan itu? Pekerja saya yang kurang lebih 24 orang, itu warga kecamatan Maritengah, khususnya Tanete. Saya rangkul mereka di tengah pandemi ini
ekonomi keluarganya yang sangat turun, saya hadir memberikan harapan kepada mereka. Kalaupun pemerintah provinsi, pemerintah Sidrap khususnya berinisiatif memberikan lagi pembatasan, saya sebagai pengusaha akan patuh dan taat pada pemerintah. Tapi dengan catatan semua usaha-usaha juga harus ikut. Iya benar. Supaya kita bersama-sama melawan pandemi ini. Itu. Gitu ya. Jadi buat masyarakat Sidrap khususnya dan umumnya masyarakat Sulawesi Selatan, nah ngapain seperti tadi yang dikatakan sama Kak Ferdi ya, ngapain harus jauh-jauh ke Bali kalau misalnya di kabupaten kita sendiri di Sidrap sendiri bisa menikmati suasana yang hampir mirip dengan Bali ya Kak ya. Kan di Bali itu kan maksudnya mereka tuh pada ke Ubud yang mungkin sawah-sawahnya banyak ya kan. Nah sebelum ke Bali harusnya ke sini dulu buat nyobain gitu. Dan pertanyaan yang paling banyak orang tanyakan nih Kak, requestan banyak orang, ini kan di Sidrap lagi tren-trennya usaha kuliner makanan kan. Nah maksudnya bisa dikatakan di Sidrap itu hampirlah setiap sudut ada tren-tren makanan tersendiri kuliner. Nah, bagaimana strategi Kak Ferdi sendiri sebagai owner dari Tepi Sawah mengandalkan itu untuk tetap bertahan? Seperti itu. Semakin banyak usaha, saya sebagai anak muda semakin senang. Kenapa? Saya memang dari kampus itu didoktrin untuk tidak berpikir untuk jadi semua anak muda menjadi pegawai. Tidak mungkin semua anak muda bisa menjadi pegawai, tidak mungkin anak muda semua bisa menjadi kepala desa, menjadi camat dan sebagainya. Peluang yang besar adalah pengusaha. Kalau anak-anak muda menjadi pengusaha, itu tadi yang pertama, ide dan gagasannya besar. Cuma terkadang modalnya kecil. Nah, disinilah pemerintah. Tapi kan nggak ada yang ngatur, bebas. Pemerintah hari ini luar biasa. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten mensupport usaha-usaha kecil menengah. Luar biasa supportnya. Persoalan rezeki kita hanya berusaha. Persoalan rezeki itu ada sama Allah. Adakah strategi Kak untuk tetap bertahan di tengah maksudnya kebersaingan ini? Strategi yang digunakan Kak Ferdi? Ya, saya hanya berserah diri lah. Berserah diri dan tentunya masih mengupdate ya. Jejaring yang saya miliki, yang saya bina mulai dari kampus, masuk ke dunia kerja, masuk ke pengusaha, itu terus saya kolaborasikan semua. Buktinya pejabat-pejabat daerah, mungkin KKI bisa lihat kemarin luar biasa antusiasmenya. Mulai Bupati Maros, Bupati Batu, Bupati banyak ucapan, Kota Palopo, Bupati Wajo, Kepala Kejaksaan Wajo, banyak mensupport saya. Artinya dia ingin melihat adik-adiknya ini berhasil. Nah inilah saya ini di Wajo ini bukan anak pejabat, bukan anak orang kaya, tapi bergaul sama. Tapi saya berproses panjang di Kota Makassar hingga bisa seperti ini. Iya, jadi banyak-banyak berteman sama orang yang menginspirasi kita ya Kak ya. Banyak berteman dengan orang-orang yang memberikan inspirasi. Dan saya ingat pesan orang tua saya bahwa kita baik saja sama orang, belum tentu orang baik sama kita, apalagi kalau kita tidak baik sama orang. Iya, benar sekali. Nah, pemirsa di rumah, seru sekali perbincangan kita dengan owner Tepi Sawah, Kak Ferdi. Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Santuy. Kembali lagi tentunya masih di Obrolan Santuy bersama saya Ayu Rera dan Kak Ferdi. Nah, kita masih di lokasi yang sama yaitu Tepi Sawah Sidrap. Nah Kak, lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Tanggal 18 nanti itu kan ada hari ulang tahun Sidrap. Nah, mengingat Kabupaten Sidrap ini adalah dia sektor pertanian. Sedangkan untuk Tepi Sawah sendiri itu mengusung tema pertanian juga. Adakah kontribusi dari Tepi Sawah untuk hari ulang tahun daerah? Terkait kontribusi, pertama saya di Tepi Sawah pastinya akan berkontribusi melalui pendapatan asli daerah. Pajak-pajak restoran saya pasti akan saya serahkan ke pemerintah daerah untuk diserahkan kepada masyarakat melalui pembangunan. Nah, terkait persoalan tanggal 18 memang saya mempunyai ide. Kemarin malam saya mendapatkan ide bahwa saya harus menghadir di momentum Hari Jadi Sidrap ini, saya harus menghadirkan pertunjukan yang sifatnya mengedukasi lagi. Apa itu?
saya akan menghadirkan anak muda Sidrap yang mempunyai jiwa kebudayaan yang tinggi. Ya. Contohnya Mapa Dendang. Iya, Nanti Mapa pada Dendang. tanggal 18 sore jam seperti ini akan Ya. saya hadirkan di tengah-tengah kita anak-anak muda kreatif Sidrap yang akan Mapa Dendang, bermain kecapi, bermain biola untuk mengingatkan kita bahwa budaya Sidrap juga luar biasa. Asli luar Nah, biasa. anak-anak muda Sidrap ini akan saya hadirkan di sini untuk memberikan penampilan terbaiknya, memberikan ruang bagi generasi-generasi muda untuk berekspresi, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Sidrap bahwa di tengah teknologi yang besar ini, Sidrap itu kaya pertanian, kaya budaya, kaya akan peternakan. Luar biasa ini Luar Sidrap. biasa ya. Mungkin bukan hanya masyarakat Sidrap, tapi mudah-mudahan masyarakat lain atau dari kabupaten lain, dari kota lain bisa mencontoh bahwa sebenarnya, bisa mengetahui juga bahwa sebenarnya budaya Sidrap lah seperti ini gitu ya Kak ya. Nah, untuk selanjutnya, kemarin kan saya berkunjung ke sini, terus jam-jam sore-sore kayak gini itu ada musik yang mungkin kita jarang mendengarkan di warung-warung lain gitu Kak. Kenapa bisa sampai Kakak tuh mengambil musik atau lagu-lagu zaman dulu gitu Kak? Ya, pertama kemarin sore saya kedatangan tamu pencipta lagu Wanuwaku Silente Rapang. Ya. Kak Karling Kati, senior saya juga banyak belajar budaya sama dia, budaya Sidrap, budaya Sulawesi Selatan. Saya sampaikan ke beliau, dulu waktu saya ke Jakarta, ke Bogor, ke Jawa Barat, kalau tempat saung begini pasti mereka menyanyikan lagu-lagu budayanya. Iya, iya benar. Kenapa saya tidak menyanyikan lagu-lagu budaya saya? Kenapa tidak saya pendengarkan musik-musik dahulu saya? Nah, inilah tempat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita ini luar biasa. Luar biasa. Kenapa kita mesti melihat ke Korea? Kenapa kita mesti melihat ke luar negeri? Budaya lokal kita luar biasa. Luar biasa, dan itu perlu dikembangkan ya Kak ya. Dan Tepi Sawah mengembangkan itu semua ya Kak ya. Dan untuk selanjutnya masalah karyawannya Kak, ada berapa karyawan yang diperkerjakan untuk Tepi Sawah ini? Ya, karyawan saya di sini ada 24 orang. 24 orang. 24 orang. Dan 24 orang itu bekerja sampai tutup atau per shift? Dia shift. Dia shift, kemudian dia adalah warga Kecamatan Maritengae, khususnya Desa Tanite. Rumahnya ada di depan-depan sana. Saya rangkul memang mereka untuk mereka itu tadi di tengah pandemi ini penghasilan mereka tidak tetap, dia hanya mengandalkan suaminya menjadi petani. Itu pun petani sawah orang dia garap, jadi hasilnya dibagi dua lagi. Jadi kalau tidak ada yang menopang di tengah pandemi ini, bagaimana mereka untuk bertahan hidup? Benar. Di saat perusahaan lain banyak yang mem-PHK pekerjanya, dan Tepi Sawah ini malah justru membantu pemerintah untuk bahkan itu orang ya. kaget kenapa banyak sekali. Ini aja mungkin kewalahan Kak. Mampu tidak kau menghidupi itu? Saya bilang mereka memang saya rangkul dan memberi pemahaman bahwa saya akan melihat kondisi keuangan saya dulu, karena memang saya juga tidak berani menjanji gaji sekian, tidak, dan mereka paham dan sebagai pengusaha pasti saya punya standar. Ya, benar-benar Kak. Dan untuk selanjutnya, dari tadi kita ngobrol dan mungkin ada pemirsa di rumah yang penasaran lokasi Tepi Sawah ini di mana. Nah, lokasinya itu di jalan mana ini Kak? Jalan Poros Topeng, pas depan kantor Bulog Tanete ya Kak ya. Pas depan kantor Bulog Tanete itu ada rumah makan Tepi Sawah. Dan untuk selanjutnya, apa nama IG dan Facebooknya Tepi Sawah Kak? Sosmednya? Ya. Nama IG Instagram kita Tepi Sawah Sidrap, Facebooknya juga Tepi Sawah Sidrap. Nggak ada underscore, langsung Tepi Sawah langsung semua. Jadi nanti kita cantumkan ya di layar kaca. Jadi untuk nama Facebook dan nama Instagram Tepi Sawah. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Kak, apakah Tepi Sawah ini dia menerima take away? Ya, persoalan take away kami juga siapkan. Ya. Kami siapkan untuk take away, bahkan kemarin ada yang pesan itu dari Belopa. Dia singgah di sini, dia menyuruh supir angkutan ke Belopa untuk membeli di Tepi Sawah Sidrap. Dan alhamdulillah memang
Kalau orang mengatakan tepi sawah ini viral, iya viral, karena itu tadi. Ya seperti inilah kalau anak muda yang menjadi pengusaha. Anak muda milenial yang menjadi pengusaha. Mimpi yang besar, mempunyai ide yang besar. Konsepnya lain dari yang lain ya Kak ya. Iya. Dan itu tadi tempat makan saya ini itu memang mengusung tema pertanian. Buktinya piring saya, piring dulu. Iya. Itu benar unik banget. Piring besi dulu, gelas saya gelas celurik yang biasa dipakai Pak Jokowi minum jamu di Istana Negara. Saya pakai di sini, makanya kemarin ada teman-teman media dari luar mengatakan bahwa kenapa pakai ini, ya saya menjawab inilah keunikan tempat saya dengan yang lain. Karena hari ini adalah tingkat teknologi media sosial yang begitu pesat, mereka setelah foto pasti masuk ke sosial media. Iya benar. Dan itu emang sekarang lagi kayak gitunya Kak. Maksudnya orang-orang tuh atau anak muda mengistilahkan yang penting foto, kan? Yang penting foto. Dan emang unik sekali masalah pernak-pernik makannya Kak. Dia menyajikan piring-piring besi di saat mungkin resto-resto lain tuh menyajikannya yang maksudnya wow gitu kan ya. Dan untuk reservasinya sendiri Kak, ada kan nomor yang bisa dihubungin kalau misalnya untuk reservasi? Ya, nanti nomor HP-nya akan dicantumkan di MCTV. Ya Dan saya juga beberapa komunitas mobil, komunitas motor dari luar Sidrap itu menghubungi saya, bisa tidak kita bikin acara? Saya bilang bisa. Selama kita tetap saya tetap mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Meskipun kita sebagai pengusaha juga dilemanya minta ampun, karena di sisi lain kita punya tanggung jawab sosial untuk pemulihan ekonomi. Di sisi lain pula kita harus mengikuti aturan pemerintah. Kalaupun pemerintah Sidrap hari ini mengatakan tutup sampai jam 6 nanti, saya akan tutup. Harus tetap mematuhi. Saya tetap patuh pada pemerintah, karena bagaimanapun pemerintah adalah tempat kita untuk menjadi mitra untuk menghasilkan pendapatan asli daerah. Kalau kontribusi pengusaha-pengusaha yang ada di Sidrap banyak, maka pembangunan akan luar biasa. Luar biasa, benar sekali. Dan untuk selanjutnya Kak, kita udah di penghujung waktu, selama 1 jam kita bersama Kak Ferdi. Dan yang terakhir Kak, mungkin perlu pemirsa di rumah sedikit motivasi dari Kak Ferdi. Mungkin ada yang maksudnya pengen mendirikan usaha tapi niatnya masih terkumpul, belum mampu Kak. Nah, seperti apa motivasi dari owner tepi sawah? Iya, saya juga bingung memberi motivasi seperti apa karena saya ini naturalnya. Pertama, kenapa saya ini adalah alumni pendidikan. S1 saya pendidikan, S2 saya pendidikan. Kerjaan saya pengusaha. Pekerjaan saya pengusaha. Harusnya orang berpikir, kok harusnya jadi dosen, jadi guru, kenapa jadi pengusaha? Saya bilang sama mereka, saya tidak mau doktrin diri saya karena hari ini kakak-kakak kelas saya saja masih banyak yang menjadi tenaga honor. Benar. Sekarang kita tidak boleh mendoktrin adik-adik kita untuk semua jadi PNS. Karena memang terbatasi. Terbatasi. Makanya yang pekerja yang membuka lapangan kerja pengusaha. Dan motivasinya untuk pemirsa di rumah, siapa tahu ada pemirsa di rumah yang pengen kayak mendirikan usaha tapi maksudnya dia tuh kayak merasa ragu atau canggung untuk memulai. Nah, apa motivasinya Kak Ferdi untuk pemirsa di rumah itu? Kalau mau diskusi tentang usaha, datang ke tepi sawah. Saya ajari, karena beberapa anak-anak muda dari kampung saya, dari Wajo, heran sama saya. Ini Kak Ferdi, kenapa tiba-tiba? Saya bilang, kau datang di tepi sawah, kita diskusi sambil kau makan paleko ya? Dan bayar. Nah Kak, terakhir ada tadi yang kelupaan satu. Nah, untuk pengunjungnya sendiri, selain pengunjung dari Sidrap, nah kota mana saja yang sudah berkunjung ke sini Kak? Yang pertama, Kota Palopo. Masamba, Belopa, bahkan Belopa kemarin itu adalah kepala dinas. Nah, dari Wajo, wakil Bupati Wajo sudah hadir. Kepala Kejaksaan Negeri Wajo sudah hadir. Dari Sidrap? Dari Wajo. Dari Sidrap sendiri? Dari Sidrap banyak pengusaha-pengusaha, banyak anggota DPR, banyak kepala-kepala SKPD, mantan-mantan kepala SKPD. Nah, inilah maksud saya. Artinya
saya sekali lagi memberikan motivasi kepada anak muda, harus jadi pengusaha, harus jadi pengusaha. Sekecil apapun usahamu, ketika kau yang punya, kamu yang bos. Iya, benar. Jadi kayak kita yang bos ya, kayak Iya. sekecil apapun itu, Sekecil meskipun apapun. karyawannya cuma Kalau dua, makanya kita yang menjual bos. box. Kau punya karyawan satu ya, kau yang bos. Iya, iya benar. Makanya tuh saya kamu kan jadi pengusaha juga. Supaya saya yang bosnya. Oke pemirsa, di rumah tidak terasa sudah 1 jam saya bersama Kak Ferdi, owner dari Tepi Sawah. Sekiranya ada yang masih pengen ditanyakan sama Kak Ferdi, atau mungkin seperti yang dikatakan tadi bahwa yang mau sharing, nah silahkan langsung datang ke Tepi Sawah. Terima kasih Kak untuk Ya, waktunya. Salam corona ya Kak, salam corona. Oke pemirsa di rumah, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Tetap menjaga jarak, memakai masker, dan tetap mencuci tangan. Saya Ayu Rera dan Kak Ferdi pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam obrolan santuy.